Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim Akbar dengan NIM 2310308017. Saya dari jurusan Tadris IPS atau Pendidikan IPS. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas akhir semester dari mata kuliah Tafsir Ayat dan Syarah Hadis Pendidikan. Nah, di mana pada mata kuliah itu saya mendapatkan judul tafsir ayat dan hadis tentang guru. Mungkin ini cukup untuk perkenalan singkatnya karena kita akan langsung membahas materinya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu pengertian peran dari seorang pendidik, pengajar, dan guru. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian seorang pendidik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, dari pengertian yang diberitahukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa pendidik adalah seorang tenaga profesional yang memiliki tugas untuk merencanakan dan melakukan sebuah proses pembelajaran, memberikan nilai terhadap hasil pembelajaran, melaksanakan bimbingan ataupun pelatihan, serta mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya pendidikan pada perguruan tinggi. Nah, jadi yang tadi itu adalah pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang perannya, yang mana peran pendidik itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan ilmu. Nah, tugas utama dari seorang pendidik adalah mengajarkan sebuah pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya atau mata pelajarannya. Hal ini meliputi pengajaran materi dengan cara yang mudah dan efisien agar bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu membimbing. Jadi, untuk seorang pendidik itu bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing. Yang mana pendidik harus bisa membimbing peserta didiknya dalam proses mengajar dan belajar, dengan memberikan bimbingan yang baik dan dukungan yang kuat agar para peserta didiknya dapat mencapai potensi mereka secara maksimal. Dan yang terakhir, yaitu menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik yang menjadi figur otoritatif di ruang kelas atau di lingkungan pendidikan, seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kepada peserta didiknya, dengan melakukan sikap dan perilaku yang baik agar peserta didiknya dapat meniru segala sifat dan perilaku baik dari seorang pendidik. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian dari pengajar. Dalam KBBI, pengajar diartikan sebagai orang yang mengajar yang mencakup berbagai profesi yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian pengajar adalah individu yang memiliki peran dalam menyampaikan ilmu atau pengetahuan kepada orang lain dalam konteks pendidikan. Seringkali pengajar diidentikan dengan seorang guru, pelatih, atau instruktur yang bertugas untuk memberikan pelajaran dan membimbing peserta didik dalam proses belajar. Kemudian peran dari seorang pengajar yang pertama, menyampaikan materi. Tugas seorang pengajar adalah menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik secara jelas dan efektif. Dan pengajar juga harus mampu untuk menyesuaikan cara penyampaian materi agar mudah untuk dipahami oleh peserta didik yang memiliki tingkat kepemahaman yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua, peran seorang pengajar yaitu membimbing. Seorang pengajar juga harus memiliki peran sebagai pembimbing untuk membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih mendalam dan dapat mengembangkan kemampuan
peserta didik dalam berpikir kritis. Kemudian seorang pengajar juga harus mampu untuk memberikan arahan serta dukungan yang tepat kepada peserta didik agar mereka memahami materi dan dapat mengembangkan kemampuan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pengajar sebagai tauladan. Nah, sebagai sosok yang dilihat dan ditiru oleh peserta didik, pengajar harus memiliki rasa tanggung jawab kepada peserta didiknya untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam hal kedisiplinan, integritas, rasa hormat, dan etika kepada masyarakat sosial. Itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengertian dari guru. Menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya adalah mengajar. Dalam artian luas, guru adalah individu yang berperan dalam proses pendidikan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan norma kepada orang lain. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian masuk ke peran guru. Peran guru yang pertama adalah guru sebagai pendidik, yang mana guru sebagai pendidik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter dan intelektual peserta didiknya. Sebagai pendidik, guru tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi tokoh panutan, model peran, dan sumber inspirasi bagi peserta didik dalam hal seperti sikap, perilaku, dan nilai-nilai serta norma. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran ini juga penting dalam kegiatan belajar peserta didik, yang mana guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk membimbing peserta didik agar mereka dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru dan dapat menerapkan apa yang sudah mereka pelajari secara efektif. Kemudian yang terakhir, guru sebagai pembimbing. Peran guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pengarah yang memastikan peserta didiknya tetap berada pada jalur yang tepat dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kemudian ayat tentang guru. Ayat tentang guru ini terdapat pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah akan tinggikan beberapa derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, jadi seorang guru yang mempunyai ilmu itu pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, jadi tugas peserta didik itu yaitu menghormati gurunya sebagaimana dia menghormati kepada kedua orang tuanya, karena guru itu diibaratkan orang tua kedua kita dalam proses belajar, karena orang tua pertama ialah ayah dan ibu kita. Nih, kemudian ada hadis tentang guru. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Yang artinya, barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka ia memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, jadi di hadis itu kita juga dianjurkan untuk memuliakan seorang guru.
di hadis itu juga yang menyebutkannya adalah nabi. Jadi posisinya guru itu sudah mulia, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.